Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dengan produk ember lipat portable pasti 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Arifin, lalu Satria Aji Surya, Wildan Bagus Purnomo, Roma Wibero, Ardi Triananda, dan Dimas Nurbayu Yulianto. Saya akan menjelaskan tentang peta proses operasi atau operation process start. Dalam pembentukan ember lipat portable ini terdapat dua bagian peta operasi. Yang pertama itu ada pemotongan plastik polipropilena. Dan yang kedua yaitu bagian dalam ember. Dalam proses peta proses operasi ini terdapat ringkasan alur kegiatan pada ember lipat portable ini. Yang pertama itu ada kegiatan operasi dengan ringkasan jalur 4 dan membutuhkan waktu 31 menit. Yang kedua itu ada kegiatan pemeriksaan dengan ringkasan alur 6 dan waktu selama 32 menit. Lalu selanjutnya ada delay. Delay itu ringkasan jalurnya terdapat 1 dan waktunya selama 10 menit. Lalu yang selanjutnya kombinasi atau perakitan dengan ringkasan jalur 3 dan waktu 30 menit. Total dari ringkasan jalur pada pembuatan ember lipat portable ini yaitu selama 14 ringkasan jalur dan membutuhkan waktu 103 menit dalam membuat produk ember lipat portable ini. Perkenalkan, nama saya Wildan Bagus Purnomo, ingin menjelaskan mengenai peta aliran proses dalam pembuatan ember lipat portable. Peta aliran proses merupakan diagram yang menunjukkan urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, delay, dan penyimpanan yang terjadi selama suatu proses berlangsung, serta di dalamnya memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisa, seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahannya. Ringkasan dari peta aliran proses dalam pembuatan ember lipat portable, kegiatan operasi berjumlah 1 dengan waktu 0,7 menit, kegiatan inspeksi tidak ada, kegiatan transportasi atau perpindahan berjumlah 6 dengan waktu 9,04 menit, delay berjumlah 2 dengan waktu 14,1 menit, kegiatan ganda berjumlah 5 dengan waktu 64,24. Kegiatan penyimpanan jumlah 0 dengan waktu tidak ada. Jadi untuk total jumlah semua kegiatan ada 16 dan dengan waktu 88,08 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ardi Triananda. Di sini saya akan menjelaskan material handling proses. Berawal dari penerimaan dan distribusi. Setelah itu masuk ke departemen pengukuran material. Setelah masuk dari departemen pengukuran, selanjutnya masuk ke departemen pemotongan material. Setelah itu masuk ke departemen pembentukan. Setelah masuk dari departemen pembentukan, selanjutnya masuk ke departemen proses pengukuran material kedua. Setelah dari proses pengukuran kedua, selanjutnya masuk ke departemen pemotongan material kedua. Setelah itu masuk ke departemen penghalusan. Setelah masuk dari departemen penghalusan, selanjutnya masuk ke departemen pengeleman. Setelah masuk ke departemen pengeleman, selanjutnya masuk ke departemen perakitan. Setelah masuk ke departemen perakitan, setelah itu masuk ke departemen quality control. Setelah masuk ke departemen quality control, selanjutnya masuk ke departemen packing. Saya Roma Wibero akan menjelaskan layout dari pabrik kami. Di sini terdapat titik kumpul, parkiran umum, terdapat pos keamanan, masuk ke ruang pabrik, ruang tunggu, kantor 1, ada kantor 2, musola, toilet, dan kantin. Masuk dalam proses produksi dari perusahaan kami,
penerimaan bahan baku, gudang bahan baku, masuk ke Departemen Pengukuran 1, Departemen Pemotongan 1, pembentukan, terus ke Departemen Pengukuran 2, Departemen Penghalusan, Departemen Pengeleman, Departemen Inspeksi QC, lalu Departemen Packing, masuk ke penerimaan bahan jadi, dan akhir di gudang bahan jadi. Berikut adalah layout 3D dari perusahaan kami. Saya Satria Jusurya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ProModel. Yang pertama itu ada location ProModel. Di sini kita bisa memilih alat apa saja yang digunakan untuk pabrik tersebut dan gimana bentuknya. Kita bisa memilih bagaimana jalannya yang akan dihasilkan untuk hasil akhir dari ProModel tersebut, yaitu jalan barang dari bahan baku. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan quantity dan occurrence. Selanjutnya ada proses run ProModel. Proses run ProModel ini kita bisa lihat itu jalannya bahan baku dari mesin ke mesin gitu. Di sini terus ada result ProModel atau dari data dari ProModel yang telah kelompok kami buat. Yaitu di sini total entities-nya itu ada 6 atau 6 barang yang telah kami buat. Sekian, terima kasih.